Ianya memasuki bulan suci Ramadan, dia bertemu bulan suci Ramadan, tapi bulan suci Ramadan itu tidak dia menjadikan sebab lantaran mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia malas, tadarus, gak mau sholat sunnah, gak mau ibadah vertikal horizontal lahir maupun batin, dia tidak laksanakan, sehingga Ramadan berlalu begitu saja dari tahun ke tahun, sehingga tidak menghasilkan pengampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul mengaminkan doa malak Jibril. Maka barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tapi Ramadannya itu dia sia-siakan sehingga tidak mendapatkan pengampunan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Maka Rasul mengaminkan doa malaikat. Satu, bisa dicatat adik-adik, bisa dicatat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ngajinya akan lama karena saya kurang sehat. Tadi sore sama Pak Haji Nasar diperiksa ke dokter. Ini kata dokter ini penyakit akibat kurang dimanja. Itu dosa. dan dompetnya kosong. Jadi meriah. Bukan, belum pulang kampung, jadi ini agak meriah, merindukan kasih saya. Tapi ada Pak Haji, teman saya mah begitu diperiksa ke dokter, penyakitnya itu ada gambar wajah lagi melotot, ternyata suka dipelototin sama istri, sama istrinya. Malu kata dokter, dia itu punya penyakit istiqomah, ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Yang kedua, amin baginda Rasul ketika naik mimbar tangga yang kedua. Apa maksud dan tujuannya? Para sahabat bertanya, termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata baginda Rasul, barang siapa dia mendapati kedua orang tuanya, dia masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak menjadikan sebab lantaran mendapatkan ridhonya kedua orang tuanya, sehingga dia mempunyai akhlak yang buruk, menyia-nyiakan berbakti kepada orang tuanya, maka dia celaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul mengaminkan doa malaikat. Jadi kesimpulannya, di dalam ayat, di dalam Al-Quran yang 30 juz ada kata baginda Rasul 3 ayat yang diturunkan secara bersamaan, saling berkaitan. Apabila dilaksanakan salah satunya, tidak salah satunya, maka tidak akan diterima kedua-duanya. Mana? Satu, wa qada rabbuka illa iyyahu wa bil walidaini ihsana anishkur li wa li walidayka. Allah menyuruh berbakti kepada Allah dan Rasulnya, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Katakanlah sejadah lecek siang malam, ibadah lahir batin baik sama orang, tapi durhaka jelek akhlak kepada orang tua, maka nol ibadahmu, maka tidak akan diterima ke dua-duanya. Karena apa? Punya akhlak jelek terhadap kedua orang tua. Jadilah kalian seperti Uwais Al-Qarni yang bagaimana dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi, dikarenakan dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga kalau bahasa sekarang, ibunya Uwais Al-Qarni ini sudah tua renta, stroke, sehingga permintaan yang terakhirnya dari negeri Yaman dia gendong ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Saking luar biasanya, alhamdulillah. Maka jadikanlah contoh suri teladan baginda Rasul, para sahabat Rasul, termasuk sahabat Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kalian. Sehebat apapun jabatan kalian nanti,
secerdas apapun, sekaya apapun, kemuliaan yang kalian miliki itu adalah sebab pelantara kedua orang tua kalian. Tidak mungkin ada kalian tanpa ada sebab pelantara kedua orang tua kalian. Maka murka Allah tergantung murka kedua orang tua kalian. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Jadi wajib kalian berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua dan kepada guru kalian. Insya Allah ada dalam keberkahan. Kemudian singkat saja yang selanjutnya adalah baginda Rasul mengaminkan doa malaikat ketika naik tangga yang ketiga, yaitu bagaimana ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya dan sahabat yang lainnya, apabila dibacakan nama engkau wahai Muhammad tapi dia tidak dilanjutkan membaca sholawat kepada engkau, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata baginda Rasul, orang yang paling bahil di antara orang yang paling bahil, maka ketika disebut nama baginda Rasul tidak dilanjutkan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Tidak akan mungkin ada kita kalau tidak ada baginda Rasulullah. Laulaka lamma khalaqtul aflaq, dalam hadis suci kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kami yang agung wahai Muhammad tidak lebih dulu menciptakan nurmu Muhammad, niscaya kami yang agung tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini tergantung kepada ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Sirah Asrar yang ditaklif oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, yang pertama Allah ciptakan itu adalah ruh Nabi, nur Nabi, kolam akal. Maksudnya wa minha, dan yang dimaksud dari ruh nur kolam akal adalah hakikat penciptaan nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Nabi kita, para nabi, para rasul yang 124.000 nabi, yang 313 nabi, semuanya ingin menjadi umat baginda Rasul. Nabi Adam aja diterima tobatnya adik-adik 100 tahun membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dikarenakan bertawasul pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Nuh alaihissalam ketika mau mengalahkan Raja Duram bin Bumel dan pasukannya, beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala di telapak tangan kanannya menurut tafsir. Maka beliau melihat, ilahi antam surani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ilahi as'aluka antam surani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul menyambungkan diri kepada ruh yang suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah bersolawat kepada Nabi. Diri kita itu tercipta dari nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk seluruh penciptaan alam semesta, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 4 alam ini tercipta dari baginda Rasul. Nurnya alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lakut, atau yang disebut alam arwah menurut ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adik-adikku tercinta yang senantiasa mudah-mudahan ada dalam rahmat pengampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, marilah kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengampunan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan di tahun ini senantiasa
menyampaikan diri kita, menghasilkan, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketakwaan ada levelnya. Kalau ibarat sekolah kan ada perguruan tinggi, ada SMA, ada SMP, ada SD, ada PAUD. Kira-kira keimanan kita mah kelasnya kelas PAUD. Jangan disamakan dengan para nabi, para rasul, para wali, begitu. Jadi ada harus paham dan tahu siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25 yang tercantum kisahnya dalam Al-Quranul Karim yang 30 juz yang nabinya itu adalah pangkat nabi dan pangkat rasul. Kalau seluruh nabi doang pangkatnya ada 124.000 nabi. Ada Nabi Yuska, Nabi Hizkil, ada Nabi Daniela dan lain sebagainya. Bapak pun gak hafal. Kalau mau dihafalkan yang 124.000 nabi ada, mau dihafalin yang 25 aja lupa. Apalagi 124.000 nabi, termasuk dalam kitab riwayatnya ada dan tafsir juga ada. Kalau mau dihafalin itu ada apa? Bapak juga agak apa? Nah, jadi beda antara nabi dan rasul. Kalau nabi diberikan wahyu untuk sendiri, kalau rasul diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Maka dalam itikad ahli sunnah wal jamaah, kalian wajib mengetahui yang dinamakan di dalam ilmu tauhid, yaitu sifat uluhiyah yang berkaitan tentang sifat ketuhanan, sifat yang wajib di Rasul 20, mustahil, sifat yang wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, yang benar satu. Itu disebut sifat uluhiyah, sifat ketuhanan dari wujud kita, bahwa mukhalafatu dan seterusnya. Yang kedua yang wajib kalian ketahui adalah sifat nabawiyah, sifat yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4, yang benar satu. Jadi jumlah berapa deh? Nah, jadi jumlah 20, 40, 1 sama semuanya jadi 50 yang disebut aqaidul iman. Dalam ilmu tauhid, awas jangan sampai tersesat. Baik mengikuti, silakan ke Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi Al-Asy'ari atau ke Al-Maturidiyah, itu menginduknya. Kalau fikih menginduknya kepada Madahibul Arba yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jangan dicampur-adukan sebagai pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Kenapa kita harus bermadhab? Karena kita tidak mengikuti pernah di zaman baginda Rasul. Jangankan kita ke zaman Rasul, ke zaman Imam Bukhari Muslim saja gak ngalamin, kata Babe. Jangankan ke zaman para wali, ke kakek kita aja dalam urutan tempat dan waktu nasab kita tidak nyampe, misalkan dari keturunan kita yang ke bawah terus kedua generasi itu, apalagi di zaman baginda Rasulullah SAW. Maka perlu mata rantai ibadah baginda Rasul yang wajib kita contoh referensinya dari Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis dijelaskan secara gamblang oleh ijma ulama dan qiyas. Begitu. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 6. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetaplah pesan dari Bapak satu, jangan pernah dalam mencari ilmu mengatakan lelah, tapi katakan lillah. Berbaktilah kepada orang tua kalian dan berbaktilah kepada guru kalian supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Istilah pepatah mengatakan, kalau ada
ada jarum yang patah jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata bapak yang salah jangan masukkan dalam hati, apalagi dilaporkan ke bapak polisi. Baju batik celana cutbray ilu dadah goodbye. Ada satu lagi, es buah dicampur dengan es kelapa dimakan sesudah maghrib pasti enak untuk berbuka puasa.